Recording in Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Berhubung pemateri kita juga udah berada di dalam room Zoom, mungkin bisa kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Semuanya jelek banget. Oke, baik. Mungkin saya sapa dulu pemateri kita pada siang hari ini. Halo Kak Kian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena pemateri kita juga sepertinya sudah siap di dalam room Zoom ini, mungkin langsung saja saya buka kegiatan pelatihan PKM PKTI kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf sebelumnya suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, siap. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam karena memang sinyal Tri di sini lagi sedikit gangguan, jadi mohon maaf juga kalau suaranya nanti terputus-putus. Saya harap kawan-kawan di dalam tetap mengikuti kegiatan pelatihan kita ini dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Oke, selamat siang ya. Semoga tetap semangat siang hari ini dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di dalam room Zoom ini. Jangan lupa ingetin teman-teman yang lain tetap join di dalam room Zoom. Mungkin langsung saja ya, hari ini kita pertemuan terakhir pelatihan PKM PKTI kita. Di sini kita sudah dibersamai lagi oleh pemateri kita, oleh Kak Kiang Santan, yang akan mengisi kegiatan pelatihan PKM PKTI kita di siang hari ini. Mungkin langsung saja saya serahkan acara kita siang hari ini kepada Kak Kian. Kepada Kak Kian, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak Kian boleh di-unmute dulu suaranya, soalnya masih di-mute. Oke, terima kasih Nadia. Pembukanya ya. Kita langsung share screen dulu. Apakah udah kelihatan? Slide kakak belum? Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sebelumnya ini ya, kakak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman dari Himapi ya, dari Himapi ini pertemuan terakhir kita di agenda pelatihan PKM 5 bidang dan KTI. Sebelumnya marilah kita sama-sama ucapkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga di hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam ini ya, ruang Zoom, ruang online di agenda pertemuan terakhir pelatihan PKM PKTI oleh Himapi 2021.
Selanjutnya tak lupa pula salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kita udah pertemuan keempat. Pertemuan yang lalu, yang pertama sudah, yang kedua itu sama kakak, yang ketiga kemarin sama Mbak Lenti ya, sama Mbak Lenti. Karena di hari Sabtu kemarin itu seharusnya kakak yang ngisi, berhubung ada musibah, salah satu keluarga kakak ada yang meninggal dunia, dan di hari itu pula kakak kecelakaan gitu. Waktu menjelang mau pulang ke Curup, kakak kecelakaan dan juga tidak bisa mengisi acara waktu itu. Jadi kakak minta Mbak Lenti yang merupakan mentor kakak dulu, senior kakak yang mengajari kakak gitu tentang KTI, tentang lomba-lomba dan lain sebagainya gitu, untuk menggantikan kakak di pertemuan ketiga kemarin. Gimana materi yang dibawakan Mbak Lenti kemarin? Pasti seru kan? Seru dong. Ya, jadi kakak banyak belajar juga, salah satunya dari Mbak Lenti ya. Mbak Lenti, kemudian kakak-kakak yang lain juga banyak kakak belajar sama mereka tentang bagaimana tips trik menulis, tentang bagaimana kita lomba dan lain sebagainya. Gitu ya. Kakak mohon maaf untuk yang pertemuan ketiga kemarin nggak bisa ngisi waktu itu. Semoga dengan hadirnya Mbak Lenti untuk mengisi pertemuan ketiga tersebut bisa tetap memberikan semangat dan juga memberikan tambahan ilmu untuk adik-adik semua untuk dapat memahami apa itu PKM, PKTI, dan juga bagaimana cara menuliskannya gitu. Pertemuan pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, kita masuk ke pertemuan keempat atau terakhir ya. Di pertemuan kedua kemarin sama kakak sudah kita bahas tentang yang pertama itu motivasi dan pengantar, yang kedua prabab, yang ketiga bab 1, yang keempat bab 2, hingga masuk ke kuis, latihan, dan tugas jilid 1. Nah, tugasnya kemarin udah kakak cek dan kakak ini ya sangat-sangat apresiasi ya sama teman-teman dari Himapi 2021. Ternyata semangatnya itu luar biasa, keren sekali gitu. Hampir semuanya mengumpulkan tugas gitu. Dan keren-keren sekali ide yang diberikan, dan kakak yakin sekali jika ide itu dikembangkan lagi, kemudian itu bisa dipoles lagi, dikemas lagi lebih baik, itu akan menjadi sebuah ide yang bernilai jual tinggi gitu, bisa dipertimbangkan oleh dewan juri nantinya. Nah, tadi juga kakak juga baru baca-baca lagi karya dari teman-teman ya. Itu luar biasa sekali. Kakak nggak nyangka kalau bakalan sebanyak itu yang mengirimkannya gitu kan. Luar biasa. Kakak ucapkan terima kasih untuk semangatnya. Semoga ini adalah awal dari teman-teman untuk semangat gitu dan tidak takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Dan nanti kita juga akan sedikit membahas tentang karya teman-teman yang sudah dikumpulkan nantinya. Di pertemuan kedua kita bahas itu. Kemudian di pertemuan ketiga, karena kakak nggak ada, kemarin bahas bab 3 ya. Bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada dasarnya apa yang kakak sampaikan dan nantinya yang kemarin Mbak Lenti sampaikan itu sama saja gitu. Karena intinya pada bab 3, bab 4, bab 5 itu yang pasti di bab 3 kita harus tahu dulu metode penelitian yang kita gunakan itu apa, bagaimana cara kita mendapatkan bahan dan alat, bagaimana cara kita mengerjakan penelitian itu, semua itu harus jelas disampaikan di bab 3 gitu. Kemudian di bab 4. Di bab 4 itu hasil dan pembahasan yang mana itu merupakan poin terbesar yang akan dilirik oleh dewan juri. Biasanya poinnya kalau misalnya dari skala 0 sampai 100%, biasanya untuk poin hasil dan pembahasan itu 40%. Memakan porsi yang lebih besar gitu. Karena ya apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan, apa yang akan kita ciptakan, itu secara gamblang akan dijelaskan di hasil dan pembahasan. Gitu. Adanya kesimpulan di bab akhir, itu pasti akan mengawalinya dari sebuah hasil dan pembahasan gitu. Jadi di hasil pembahasan ini, pastikan
apa yang kita buat, apa yang kita rancangkan, apa yang kita tulis, ide yang kita berikan itu secara gamblang kita jelaskan di bab 4 tersebut. Baik itu berupa tabel, baik itu berupa grafik, dan lain sebagainya, itu dikemas secara baik, dikemas secara bagus, dan mudah dipahami oleh para pembaca, itu di bab 4 nantinya. Gitu. Barulah kita masuk ke bab 5. Bab 5 itu penutup. Di penutup isinya ada kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, kita akan memahami tentang apa yang kita dapatkan gitu. Kesimpulan ini merujuk pada tujuan awal yang sudah kita tuliskan gitu di bab sebelumnya. Kita kan di bab 1 itu ada rumusan masalah dan tujuan gitu. Kita jelaskan apa yang ingin kita capai pada karya tulis kita. Nah, kesimpulan itu menjawab itu semua gitu. Misalnya, tujuan yang pertama, kita menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi kanker gitu. Di kesimpulan yang pertama pun kita akan membahas, kita telah menciptakan sebuah alat pendeteksi kanker. Berbasis apa? Menggunakan apa? Dengan kelebihannya apa? Kemudian daya gunanya seperti apa? Gitu. Upgrade-nya dari penelitian sebelumnya sampai penelitian sekarang itu apa? Kayak gitu. Jadi ada benang merah yang saling berkaitan antara tujuan rumusan masalah di bab 1 tadi dengan kesimpulan yang kita buat gitu. Artinya apa? Artinya keberhasilan karya tulis yang kita buat itu tadi telah sukses kita sampaikan melalui kesimpulan yang menjawab tujuan tadi gitu. Gitu. Jangan sampai tujuannya apa, yang dibahas di kesimpulan itu apa gitu. Takutnya nggak nyambung nanti kan. Nggak nyambung di bagian apa yang akan kita sampaikan nantinya. Jadi penting itu memahami garis merah atau benang merahnya, penghubung antara tujuan dan kesimpulan. Lanjut ada saran ya. Ada saran, ada rekomendasi. Saran atau rekomendasi di bab 5 itu. Di bab 5 bagian penutup itu ada rekomendasi atau saran. Kita bisa memberikan rekomendasi apa, atau saran apa, atau masukan apa yang dapat dituliskan atau yang dapat diciptakan oleh peneliti selanjutnya gitu. Artinya gini, misalnya kita dapati kekurangan di penelitian kita, kekurangan dari alat pendeteksi kanker tadi, alatnya terlalu mahal, alatnya terlalu membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya. Mungkin kita punya saran nih, saran di bagian bab 5-nya. Saran kita adalah dengan kita menggunakan metode lain, mungkin yang dengan kita bisa mendapatkan biaya yang lebih murah, atau dengan cara mengganti komponennya, atau mengganti hal-hal lainnya yang bisa memperbaiki dari stabilitas alat yang kita buat gitu, atau tambahan-tambahan yang dirasa perlu pada alat kita. Misalnya alat kita itu kan masih alat yang biasa nih, masih nggak portable, masih perlu perlu perangkat yang banyak gitu untuk menggunakannya atau menjalankannya. Kita bisa buat di saran akan lebih baik gitu karya kita yang nantinya dibuat portable agar lebih mudah digunakan. Itu merupakan salah satu cara terbaik kita untuk menyampaikan kekurangan dari alat kita secara terhormat gitu, dengan dimasukkan di bagian saran gitu. Artinya apa? Artinya jika penelitian ini dilakukan lagi oleh penerus-penerus kita, penelitian ini juga akan memberikan dampak yang lebih baik nantinya, seperti itu. Gitu ya, itu sekilas kakak bahas tentang bab 3, bab 4, bab 5 yang mungkin kemarin disampaikan sama Mbak Lenti. Nah, sekarang kita fokus nih ke bab bagian pertemuan terakhir, yaitu pertemuan keempat, ke bagian pasca bab. Pasca bab itu setelah bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin kan ada prabab. Kemudian masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Setelah bab 5 itu ada pasca bab. Kita akan bahas itu. Kemudian kita akan bahas tentang bedah PKM KTI keseluruhan. Dari karya kakak nanti akan kita bedah gitu. Sebenarnya nanti ada latihan akhir, ada ujian pemahaman, ada tantangan dan kompetisi. Lainnya itu isi sendiri. Maksudnya jika teman-teman ada masukan atau ada
yang ingin teman-teman terima atau yang ingin teman-teman ketahui lebih banyak gitu kan, baik itu diskusi dan lain sebagainya, nanti bisa kita diskusikan di sini secara bersama-sama gitu. Dan sebelum kakak ini ya lanjutkan, mungkin teman-teman nanti ketika penyampaian kakak, jika suara kakak kurang jelas, kemudian jika ada yang ingin disanggah, itu langsung saja ya, langsung saja nanti kita berikan kesempatan gitu untuk menyanggah dan lain sebagainya. Dan yang pasti siapkan alat tulisnya, siapkan pena, bukunya, ataupun notepad, perangkatnya, device-nya, dan lain sebagainya untuk mencatat materi hari ini. Jadi kalian nge-zoom hari ini nggak ngosong gitu. Ada hasil yang didapatkan gitu. Ada catatan yang bisa dibuka, dipelajari lagi, kalau lupa dibaca lagi gitu. Nanti kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan, itu bisa dibuka lagi. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, itu adalah bedah susunan pascabab, gitu. Jadi di sini pascabab itu isinya ada daftar pustaka atau referensi dan juga ada lampiran. Itu yang paling sering ada dan biasanya selalu ada pada karya kita gitu. Itu daftar pustaka. Pertama daftar pustaka, teman-teman dapat lihat di sini. Daftar pustaka dapat dilihat, ini adalah contoh daftar pustaka di salah satu karya kakak gitu. Daftar pustaka di sini tergantung dengan panduan yang diberikan oleh panitia. Mereka maunya daftar pustaka tipe apa, atau mereka maunya daftar pustaka dengan gaya atau style apa gitu. Ada tipe-tipe daftar pustaka itu, ada yang tipenya Harvard, ada yang Ava, ada juga tipe-tipe lainnya. Itu harus kita sesuaikan dengan panduan yang ada gitu. Karena apa? Karena jika kita sudah tidak sesuai dengan panduan, itu tadi yang kakak seperti sampaikan di waktu-waktu sebelumnya, sebagus apapun karya kita, kalau dari kerangkanya saja, dari bentuk tipografinya ataupun dari bentuk susunannya saja tidak sesuai dengan panduan, ya bukan tidak mungkin karya kita tidak sampai ke tangan juri untuk menilainya gitu. Karena kan pengalaman juga, kakak pernah jelaskan gitu, PKM 5 bidang itu ribuan proposal yang masuk kan. Ribuan proposal yang masuk, nggak mungkin mereka langsung fokus ke scope atau kepada judulnya gitu. Yang mereka perhatikan di pertama itu adalah administrasi gitu. Panduan, kesesuaian karya dengan panduan yang ada gitu. Kalau dari itunya saja sudah tidak sesuai gitu, ya sudah dieliminasi gitu dari karya-karya lainnya gitu. Nah, baru nanti sudah mengkerucut ke bagian karya-karya yang sudah tinggal dinilai sesuai kriteria panduan, baru nanti dipertimbangkan judul dan ide gagasannya gitu. Jadi yang penting diketahui adalah apa yang kita buat itu sesuaikan dengan panduan. Misalnya dia minta panduan apa? Searching di website, searching di Google gitu, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara membuatnya, itu sangat banyak sekali gitu kan, untuk referensi dan lain sebagainya gitu. Misalnya dia juga maunya bentuknya seperti apa, ataupun mau bentuk daftar pustakanya pakai spasi berapa dan lain sebagainya, itu penting diperhatikan. Dan yang pasti daftar pustaka menjadi poin terpenting gitu, keberhasilan karya kita. Baik atau tidaknya, atau asli, original, atau palsunya karya kita, itu kan bisa dibilang seperti misalnya karya yang plagiat, itu bisa dicek hasilnya dengan daftar pustaka yang tersampaikan di bagian akhir gitu. Semuanya bisa dilihat di sana, dicek, di cross check kebenarannya bagaimana gitu. Jadi untuk menuliskan daftar pustaka itu jangan salah-salah gitu. Jadi perhatikan juga di mana kita meletakkan daftar pustaka dan di mana kita meletakkan citasinya gitu. Misalnya pada karya kita, biasanya yang memerlukan banyak daftar pustaka atau penarikan citasi itu di bagian tinjauan pustaka gitu. Di mana kita merujuk teori-teori dari karya-karya sebelumnya sudah ada atau topik-topik materi yang sudah ada. Itu penting diperhatikan gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan pada karya kita tidak tersampaikan atau tidak kita tuliskan pada daftar pustaka. Adanya daftar pustaka itu memberikan salah satunya
ucapan terima kasih kita, suatu kehormatan bagi penulisnya gitu. Kita sampaikan kepada bagian daftar pustaka gitu. Ucapan terima kasih kita telah membuat atau telah memberikan referensi yang bisa kita kutip di karya kita. Seperti itu. Jadi adanya daftar pustaka ini sangat penting. Originalitas dari karya kita bisa dinilai dari daftar pustaka yang kita miliki gitu. Kemudian di bagian pasca bab itu ada lampiran. Di bagian lampiran itu isinya banyak. Ada CV biasanya. CV itu seperti biodata kita. Ada CV atau biodata. Kemudian ada lampiran-lampiran lain. Lampiran-lampiran lain itu bisa berupa foto-foto kegiatan kita, foto-foto kita mengambil data, tabel, datasheet program, codingan, dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di bagian lampiran. Sifat dari lampiran ini biasanya tidak wajib, gitu. Ada yang memang pada suatu kompetisi itu mereka mewajibkan kita untuk memberikan lampiran, gitu. Ada juga yang tidak, gitu. Jadi semuanya kembali lagi kepada panduan. Kalau di sana diwajibkan memberikan lampiran, ya mau tidak mau kita harus turutin dari panduan itu. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah, tidak dilampirkan, gitu. Dan yang pasti untuk setiap panduan untuk lampiran itu berbeda-beda formatnya. Jadi penting sekali lagi untuk memahami formatnya. Ini contoh lampiran ya, lampiran formulir pendaftaran waktu itu. Karena ini wajib dimasukkan dari panduan yang ada gitu. Dan ini adalah lembar pernyataan originalitas karya yang bermaterai. Kenapa panitia biasanya memberikan seperti ini? Karena biasanya beberapa karya kita itu dikhawatirkan itu merupakan plagiat dari karya lain yang sudah ada gitu. Untuk menjamin semua itu, untuk mempertanggungjawabkan semua itu, jika sewaktu-waktu ada yang mengungkit karya ini adalah karya mereka, itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi harap hati-hati untuk bagian ini. Jika memang karya ini karya kita, gitu, kita nggak akan takut gitu untuk ya membuat surat pernyataan ini. Tapi jika karya itu karya orang lain atau karya yang dipublikasikan, takutnya nanti ketika teman-teman berhasil dalam karya ini, ada penyalahgunaan hak cipta gitu dari pengarang atau penulis yang sudah pernah mempublikasikannya atau pernah melombakannya gitu. Jadi penting untuk memahami ini. Dan pembuatannya juga sesuai dengan panduan yang diberikan di buku panduan oleh para panitianya gitu. Ini lampiran lain. Biasanya kalau misalnya kakak itu kan sering buat alat, sering buat LKTI tentang alat ataupun rancang bangun inovasi, itu dibuat kayak gini, kayak ada gambar-gambar dokumentasi kegiatannya, cara kita buatnya dan lain sebagainya. Mengapa kita buat seperti ini? Ya salah satunya untuk meyakinkan juri, untuk meyakinkan para reviewer. Kita itu serius nggak ngerjain project kita gitu. Bener nggak ini dikerjain gitu. Apa sih buktinya gitu. Ya buktinya kita buat kayak gini dokumentasinya. Kita buat foto-foto kegiatan waktu kita buat karya kita buat potongan codingnya, kita buat apa kalau misalnya kita buat program kan kayak gitu. Atau kita kalau misalnya sosial masyarakat, tema kita mengangkat ke arah subtema sosial masyarakat gitu atau kehidupan ekonomi masyarakat gitu yang memerlukan dokumentasi itu, ya kita juga bisa lampirkan foto-foto pengabdian dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi itu sifatnya tidak wajib. Tidak wajib, artinya jika di panduan diminta, kita bisa melampirkannya, wajib melampirkannya. Tapi kalau tidak diminta, tidak masalah gitu. Nah, ini persiapan lain-lain. Akhir dari sebuah karya tulis yang kita buat itu adalah tadi lampiran. Ketika lampiran sudah selesai, kita sudah siap nih untuk mengupload karya kita, melombakan karya kita. Dan sampailah nanti pada saat tahap pengumuman yang lulus karya gitu kan, untuk presentasi. Biasanya kayak diambil 10 besar karya terbaik atau 15 besar karya terbaik. Lantas apa yang perlu kita persiapkan gitu? Persiapan lainnya yaitu adalah presentasi karya
tulis yang telah kita buat gitu. Ini kakak ini ya, putarkan sebuah video. Kakak putarkan sebuah video tentang contoh presentasi yang menarik gitu. Teman-teman bisa mungkin coba nanti. Biasanya presentasi ini dibawakan waktu offline gitu, tapi kalau online biasanya pakai video gitu. Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada. Kedengeran nggak? Iya, Kak. Ininya? Tapi emang videonya nggak ada? Videonya nggak kelihatan? Nggak, Suara kayaknya aja. cuma suara aja. Videonya belum kelihatan berarti? Belum. Oke. Tidak ada kebenaran. Nah, kakak pindahkan dulu untuk ininya. Jadi salah satu contohnya itu bisa dilihat dari video ini. Video salah satu mahasiswa Jawa ya waktu itu. Udah kelihatan? Tidak ada masa. Salah. Gagal, bangkit kembali. Bangkit itu curi. Curi perhatian dunia dengan pesta. Oleh karena itu, mulai saat ini kami akan mencuri perhatian panggung ini dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri pada siang hari ini dan seluruh teman-teman petinggi Pekan Ilmiah Nasional 2018. Kerapu Cantang. Kerapu Cantang merupakan kerapu hasil persilangan antara kerapu macan betina dengan kerapu Tangjareta. Persilangan ini dilakukan oleh Balai Peningkatan Budidaya Payung Suwondo pada tahun 2008 silam. Kerapu Cantang memiliki keunggulan yang pertama, pertumbuhan lebih cepat, yang kedua, lebih tahan penyakit, yang ketiga, mudah beradaptasi, yang keempat, potensi pakan yang rendah. Kami berbicara dengan Bapak Adit. Dia merupakan salah satu pemilihan kerapu cantang di Situbondo. Dia mengeluhkan bahwa hedging atau daya tahan ikan hanya mencapai 76%, dan survival rate atau telus ikan pada umur 30 hari hanya mencapai 18% dan pada 40 hari hanya mencapai 9%. Dia juga mengeluhkan bahwa oksigen terlalu kurang memberikan jenisnya pada pagi hari hanya sekitar 5 sampai 6 mg per liter dan pada malam hari hanya berkisar 4 sampai 5 mg per liter. Dari permasalahan Bapak Adit tersebut. Nah, itu ya, itu contoh presentasi dari karya tulis yang telah kita buat. Ini presentasi waktu PIMNAS. PIMNAS ini merupakan muara terakhir dari PKM 5 bidang gitu. Jadi kalau teman-teman lolos gitu, pendanaan PKM 5 bidang itu ya ujung-ujungnya terakhirnya ya bermuara ke PIMNAS Pekan Ilmiah Nasional mungkinnya kayak gitu. Jadi di tahap itulah salah satu yang dinilai adalah presentasinya. Jika presentasi kita menarik, tidak kaku,